Ke pasar gede kurang afdol kalau nggak cobain dawet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan sunatan Borobudur pada hari Minggu. Pada hari ini kita mau explore di area pasar gede. Nanti juga berikut dengan kompleks pecinannya yang ada di Kota Solo ini. Kita nanti akan ditemani ya, bukan dipandu sebenarnya. Ditemani sama saya, Said, sama Mas Apri yang nanti akan nemeni teman-teman untuk jalan-jalan mencari informasi terkait dengan apa aja sih yang ada di kompleks pasar gede dan kompleks pecinan yang ada di Kota Solo ini. Nanti kita sistemnya fun aja, jadi sama teman-teman jalan bareng di suatu titik kita ceritakan, dan kalau ada satu hal yang mengganjal atau yang mau ditanyakan dipersilahkan. Lantaran hari ini menurut kepercayaan dan keyakinan teman-teman masing-masing dipersilahkan. Selesai. Nanti karena kita di pasar gitu, siapa tahu kan ada teman-teman yang ingin jajan, silahkan monggo, silahkan aja, tapi jangan minta kayak Iya. sekarang kita berdiri di ini ya, itu aja ada di kompleks yang namanya pasar gede. Jadi pasar gede ini merupakan salah satu pasar modern di pasar tradisional yang modern gitu. Jadi tradisional yang modern. Tradisional meliputi komoditasnya, tapi modern dalam segi bangunannya. Jadi di Kota Solo ini ada beberapa pasar besar, termasuk pasar gede juga pasar legi, juga pasar besar. Tapi yang di pasar gede ini merupakan pasar modern. Karena apa? Dari struktur bangunan jelas sudah mulai tidak menggunakan dasar dengan tanah ya Mas, yang mulai dengan ubin, kemudian strukturnya juga sudah dibikin kios-kios. Ini sudah dikonsep dan diarsitekturi oleh seorang warga negara Belanda yang namanya Thomas Carter. Nah, ini yang bisa kita berdiri ini adalah bagian dari kompleks pasar gede. Nah, kalau pasar gede yang menjadi tempat inti atau bagian intinya itu yang di sebelah sana. Nanti kita akan ke sana juga. Nah, pasar gede ini yang sekarang kita berdiri di atas ini merupakan tempat untuk yang barang-barang atau bukan selain hasil bumi. Kalau yang di sana itu berupa sayuran dan berat. Kalau yang di sini ini lebih kepada barang-barang yang seperti batik, tekstil, kemudian ada perhiasan juga, dan bahkan juga kuliner. Jadi pasarnya terbagi dari dua. Nah, sementara yang hasil bumi itu pure di sebelah sana semua ya. Kemudian ada daging, kemudian komoditas rempah-rempah itu berjalan di sana. Dan ini sudah berlanjut sejak lama. Nah, memang ada perubahan pergeseran sedikit yang dibawa menjadi kios pasar gede. Nah, ini sudah berdiri dari tahun 1927 Mas ya. Pasar gede sendiri sebenarnya sudah eksis sejak awal abad 20 dan waktu itu belum memiliki struktur bangunan yang utuh teman-teman. Jadi masih orang-orang Jawa bilangnya masih oprokan, masih deprok, masih pakai tikar, masih sederhana, masih beralaskan tanah dan beratapkan langit. Seperti itu. Dan kemudian tahun 27-28 Pakubono 10 selaku raja pemerintah tradisional memberikan perhatiannya untuk membangun pasar ini menjadi lebih modern gitu. Jadi dan tidak mengikuti pasaran seperti pasar yang lain kayak pasar lebih mengikuti pasaran di pasar pon, pasar kliwon dan sebagainya. Tapi pasar ini modern secara bangunan juga secara itu tadi ideologi, jadi tidak mengikuti pasaran Jawa gitu. Dulu ini milik dari Kapitan Cina namanya Bekwatsun, itu sekitar 35.000 gulden, jadi mengganti rugi tanah milik Babah Cino
kalau orang bilangnya, untuk dijadikan pasar ini. Dan perayaannya waktu 13 Januari 1930, jadi sangat ramai, ada ketoprak, ada wayang, dan yang paling bikin orang-orang kolonial Belanda tercengang itu orang-orang tunanetra ikut pertunjukan perayaannya. Jadi ini yang jadi hal positif, juga menunjukkan raja ini punya perhatian terhadap kaum difabel waktu itu ya, yang dulu mungkin belum terpikirkan, tapi Pakubono X sudah memikirkan hal itu. Seperti biasa, Pakubono X sangat revolusioner dalam bangunan, dan nanti kita juga menemui emblemnya PBX di sekitar Pasar Gede, dan ada di mana aja nanti kita lihat. Kita lihat ininya itu, kita sambil jalan sini dulu. Di sini bisa dilihat teman-teman, ini adalah sign dari Pakubono X, di mana beliau yang memprakarsai pembangunan Pasar Gede ini ya. Jadi pada tahun 1927 ini yang memerintah di Keraton Kasunanan itu Pakubono X. Balik lagi, Pakubono X selalu memberikan emblem di mana dia memiliki karya, termasuk bangunan-bangunan yang ada di Kota Solo tersebar ini. Kalau misalkan ada tanda PBX atau PB Pakubono X, itu pasti karyanya yang dibangun pada era pemerintahannya. Sedikit informasi, tadi kita bahas Pasar Gede pasti kental dengan yang namanya pecinan di Kota Solo. Jadi kita sudah berada di sebelah utaranya ya Mas ya, antara bangunan ya. Jadi kita bisa lihat masih ada beberapa yang memiliki bangunan khas dari rumah-rumah etnis Tionghoa. Seperti itu, ini ada atapnya ini loh, agak lucu ya, ya. Nah, ini merupakan konsep-konsep perumahan etnis Tionghoa yang digunakan untuk ruko. Karena mereka kan secara perekonomian banyak yang memiliki mata pencaharian, yaitu berdagang. Di sekitaran ini memang dikelilingi oleh ruko-ruko milik etnis Tionghoa. Jadi masih ada yang tersisa di sekitaran sini, dan uniknya di sebelah sana ada bekas pabrik es batu. Ya, nah, cuman kecil, jadi tidak sebesar daripada di Saripatojo yang terkenal di Kota Solo. Teman-teman, berbagi informasi lagi. Tadi juga ada yang mengatakan Pasar Gede pernah terbakar. Betul, bahwa Pasar Gede pernah terbakar 2 kali. Waktu revolusi 47 atau 49 dan waktu tahun 2000. Jadi secara struktur bangunan masih utuh, namun secara pelengkapan bangunan sirap, atap dan sebagainya dulu pernah terbakar. Jadi tulang-tulangnya masih tulang yang sama, tapi kulit-kulitannya, badannya ini sudah baru. Di sini ada istilah nama yang berbeda, itu Harjonegoro. Pasar Harjonegoro atau Pasar Gede. Harjonegoro ini sendiri adalah persembahan nama untuk seorang marga Tionghoa yang mereka beliau ini mempunyai dedikasi tinggi terhadap budaya Jawa yang kita kenal itu sebagai Botiswan.
Soalnya piro, Bu? Jadi waktu libur ngisi-ngisi lah. Dibantu. Iya. Sak niki sak porsi pinten, Bu? Saya memang doyan. Iya. 10.000. Saya juga punya. Pakai apa? Oh, tape. Lebaran Ke pasar gede kurang afdol kalau nggak cobain dawet Yudermi. Ini tuh dalamnya komplit ya, ada cendol, ada kayak jenang sumsum, terus ketan hitam. Satu porsi 10.000, kalau tambah tape 11.000. Nih ada jenang sumsumnya, ini seger banget. Ini sama Nopi. siapa? Nopi. Mas Nobi. Taunya Poptomatik. Betul. Ternyata nama aslinya Mas Nobi. Yuk, enak Mas. Enak Mas. Mas namanya siapa Mas? Farhan. Mas Farhan dari Bandung. Namanya Bandung apa? Cerita Bandung. Cerita Bandung. Buat teman-teman yang di Bandung nih yang pengen jalan-jalan sejarah juga bisa ikut cerita Bandung, nanti ketemu sama Mas Farhan ini. Mas Farhan ini di Solo ikut Surakarta Walking Tour. Cobain dawetnya dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Ini ada jenang sumsumnya nih. Dari dulu sampai sekarang rasanya sama. Nih. Wow. Jajan lagi. 18 sama 21. Pengen dawet belum? Sudah. Kayaknya tadi udah langsung dicukit dawet. Setelah tadi kita explore di dalam, kita sekarang menambahi dari yang dijelaskan Mas Vino tadi tentang ruko. Nah di sisi sini juga masih ada beberapa ruko yang mungkin tidak begitu aktif lagi seperti sedia kala, tapi bisa dilihat detailnya. Kayak tadi ada beberapa laporan penelitian mengatakan bahwa tiap tingginya atap itu menentukan status sosial kita juga. Nanti bisa dicek lagi teman-teman. Makna ruko itu sendiri kan rumah toko. Jadi di bawah toko, di atas rumah. Itu juga sebagai bentuk dulur-dulur Tionghoa atau orang-orang Tionghoa itu menyatukan diri secara bersosialisasinya gitu. Jadi di bawah mereka bersosialisasi lewat tokonya dengan orang-orang lain, dan di atasnya mereka gunakan rumah. Jadi kita lanjut ke kampungnya, ke arah kampung Sudiro Praja. Kita sudah memasuki di Kampung Sudiro Praja, bisa dibilang pecinannya Solo tinggal. Orang-orang di sini merasa pembatasan waktu di pemerintahan Indonesia ya. Seperti waktu di tahun 66 orang-orang Cina di Solo khususnya dan secara umum di Indonesia diharuskan mengganti nama teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya saudara atau teman dekat kerabat yang Tionghoa, namanya mungkin Li Stianto, ternyata namanya siapa? Salim, Lim, dari keluarga Han, dari keluarga To. Lalu setahun kemudian orang-orang Tionghoa juga dibatasi ekspresi budayanya. Jadi 67, 68, 69 tidak boleh menerbitkan pers berbahasa Tionghoa, lalu melaksanakan tradisi-tradisinya. Jadi harus di lingkup internal atau lokal, lingkup keluarga saja. Jadi mereka nggak boleh seperti sekarang imlekan barongsai di jalan, di mall, di atrium, itu nggak boleh. Karena ada sedikit sentimen tahun 65 itu tentang komunisme itu dianggap berasal dari Cina, lalu waktu itu ada sedikit pengetatan hal-hal yang berbau Cina kalau bisa di-Indonesiakan. Ini ada di daerah sini lah, terkenalnya itu di orang-orang sini punya Lipolasan. Tidak tahu Lipolas itu apa?
15. Kelas 15, jadi untuk Jawa ini 15 itu mulai. Di seberang kita ini juga ada semacam ruko kurang lebih bentuknya sama ya seperti tempat kita ini, berjejer sampai ke arah perempatan sana sudah 15, dan mereka memiliki usaha semua. Ini berjejer, ini ada 15 rumah yang sama seperti itu, dan modelnya satu daerah seperti itu. Dan di belakang saya, berarti di sisi timur itu jembatan gantung yang diceritakan. Jadi yang bisa buka tutup itu jembatan itu. Retak gantung kalau orang Cina. Orang-orang Cina atau Tionghoa pasti memilih tempat tinggalnya mendekatkan diri dengan sungai. Salah satunya Kali PP ini dan Pasar Gede tadi juga tentang jembatan gantung di Solo yang belakang kita ini. Ya, itu tahun berapa dulunya Mas? Di tahun 1900. Jadi masih sistem buka tutup, tapi sekarang sudah dipermanenkan. Dari kami cukup sekian, saya Apri sama Mas Nino mohon undur diri. Mohon maaf juga bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.